Yang kami hormati Bapak PLT Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi. Kami hormati Bapak Ibu Kepala UPTD yang hadir pada kesempatan ini, pensiunan yang berkesempatan hadir saat ini, serta Bapak Ibu para Kepala Bidang Badan Pendapatan dan Aset Daerah. Kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk pada hari ini terdiri dari beberapa sesi, yaitu pembukaan oleh MC dan acara cross kado serta salam-salaman. Selanjutnya doa makan yang bersama dan acara penutup. Baik, kita akan mengikuti acara ibadat Oekumene yang akan dipimpin oleh Romo Yasintus EVPR dan Bapak Pendeta Boing Galuama STH. Kepada Romo dan tidak jauh, melainkan Ia telah mendengar. Saudara-saudari, Tuhan telah melawat kita. Bagai surga pagi, Ia mengenyangkan kegelapan dari hati kita dan menerangi jalan hidup kita. Sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian
supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita pada hidup yang kekal. Marilah berdoa. Kami mohon bukalah mata hati dan mata iman kami untuk mencari dan menemukan Dia. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari terlebih dahulu kita memohon tuntunan Roh Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa-Ku, ya Allah-Ku, kami bersukacita dan bersyukur karena kelahiran Kristus. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya sudah lama." Saudara-saudara, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, yaitu temanya. Saudara-saudara, saya tidak tahu apa makna Natal bagi saudara-saudara, tetapi yang pasti Natal adalah kesukaan besar. Natal adalah kabar gembira. Natal adalah berita sukacita. Kenapa? Karena telah lahir bagimu juru selamat. Ini kabar baik yang dibawa oleh malaikat. Ini yang buat Natal itu penting untuk dirayakan. Ini yang kemudian membuat Natal itu istimewa. Bukan soal tanggal, karena banyak orang permasalahkan tanggal 25 Desember sebagai hari Natal. Yang penting dan istimewa itu bukan tanggalnya, tapi siapa yang lahir. Jadi bagi saya mau rayakan Natal itu kapan saja, termasuk hari ini, yang penting adalah kita rayakan dalam kepercayaan bersama bahwa Yesus sudah lahir, juru selamat kita sudah datang. Itu yang penting, itu yang istimewa. Saudara-saudara, dalam peristiwa Natal itu sekali lagi kita rayakan kedatangan juru selamat kita. Kenapa juru selamat datang? Sudah pasti untuk menyelamatkan kita. Kenapa kita harus diselamatkan? Karena kita berdosa dan kita berseteru menjadi musuh Allah. Karena dosa kita tidak selamat, dan karena berseteru dengan Allah maka kita akan dihukum. Siapa yang mau lawan Tuhan Allah? Itu beliau ini tanam jagung. Waktu hujan pertama dia sudah tanam. Tetapi kemudian saudara-saudara hujan tidak turun, sehingga akhirnya dia kemudian ambil inisiatif untuk siram supaya jagung jangan mati. Tapi waktu dia siram itu saudara-saudara dia omong dan ibu saudara, dia bilang begini, biar beta siram supaya Tuhan Allah malu. Dia pikir dia sudah turun hujan jadi beta sudah bisa siram kue di jagung dong tumbuh. Setelah ngomong begitu, di pembesok itu yang kemudian dia pergi kebun dan kena sambar petir, langsung mati tambah. Itu terlepas dari benar atau tidak, tapi mereka itu pasal beredar dan cerita itu berkembang. Tapi saudara-saudara, saya mau bilang, kita tidak bisa melawan Tuhan Allah. Musa, saudara-saudara, hanya bisa lihat Tuhan Allah pembelakang. Dalam Keluaran pasal 33 20-23, Tuhan Allah bilang kepada Musa, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Lihat Tuhan saya mati, apalagi melawan Tuhan." Itu saya bilang tadi, neraka siap terima saudara-saudara.
you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, I wish you a Merry Christmas, wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas, I wish. Bapak STH yang sudah meluangkan waktu, Bapak PLT, Kepala Badan, yang berikut Bapak Sekban. Waktu silih berganti, bakal datang bulan dia lihat damai hati tak biasa Pensiunan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Deli, Bapak Bikus, mantan Kepala PTD Kabupaten Samurai Jua, yang saya hormati Pak Sekban dan teman-teman kepala bidang, rekan-rekan Subit, Kasubag, teman-teman staf baik PNS maupun calon P3K, dan adik-adik praktek yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama tentu kita patut bersyukur atas kesempatan yang berahmat ini. Karena cinta dan kemurahan Tuhan maka kita bisa hadir bersama-sama untuk merayakan perayaan syukur Natal dan Tahun Baru Keluarga Besar Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya kira soal Natal dan maknanya sudah disampaikan secara lengkap lewat renungan dan khotbah Natal oleh Romo Yasintus dan Pendeta Boy. Tiga hal yang saya tangkap baik secara eksplisit maupun implisit. Natal itu bicara soal keselamatan, Natal itu tentang kedamaian, dan juga Natal itu bicara tentang harapan. Tiga makna Natal ini teman-teman sekalian saya kira menjadi pegangan kita, menjadi motivasi kita untuk bagaimana ke depan khususnya di tahun 2025 ini kita bekerja lebih giat, bekerja lebih keras, membangun kerjasama dan kebersamaan agar apa yang menjadi tugas dan digerakkan. Karena itu teman-teman sekalian, saya pada kesempatan yang baik ini ingin berulang kali menyampaikan pertama soal apa yang kita sudah buat di tahun 2024, bahwa capaian kita di tahun 2024 soal pengelolaan pendapatan, target yang diberikan kurang lebih khusus di Badan Pendapatan Daerah kurang lebih 261 triliun 260 miliar lebih, kita bisa mencapai di 1 triliun 240 miliar lebih, atau persentasenya 97 atau 98%. Nah, capaian kita ini sudah mendapat apresiasi dari Pak Penjabat Gubernur, Bapak Sekda, dan tentu saja dari seluruh pihak yang turut menaruh harapan baik pada kita, karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, semuanya untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur.
capaian yang kita sudah dapatkan ini, mari di tahun 2025, walaupun target yang diberikan, target PAD yang diberikan lebih tinggi dari tahun 2024, tapi dengan kerjasama, dengan kekompakan, kerja keras, kita bisa mencapainya. Badan pendapatan dan aset daerah bisa. Sepakat teman-teman? Sepakat. Baik, terima kasih atas kesediaan dan kesepakatan teman-teman untuk bagaimana mewujudkan atau merealisasikan target-target dari tugas-tugas kita yang sudah diberikan, baik yang teranggarkan dalam program kegiatan maupun yang menjadi tugas rutin. Berkat Tuhan akan melimpah bagi kita. Semua kita kerja hanya mencari rezeki. Jadi itu pesan. Terima kasih. Selamat siang. Sampai ketemu. Semoga acara ini bukan hanya tahun ini. Siapapun pemimpin, dia tetap berjalan terus sehingga keakraban kekeluargaan tetap terjalin. Terima kasih. Selamat siang. Selamat tahun baru. Untuk kita semua, yang kami hormati Romo Yasintus Eviper, Bapak Pendeta Boy Galuama STH, Bapak PLT Kawan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Sekretaris Badan, Bapak-Bapak Kabit, Bapak Ibu Kasubit, serta seluruh staf ASN Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya mewakili rekan-rekan tenaga kontrak pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyampaikan isi hati atau kata hati dari kami. Natal kali ini merupakan suatu berkat, kado terindah buat kami tenaga kontrak pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, di mana pada tahun 2024 kemarin kami semua tenaga kontrak pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerima berkat kelulusan sebagai ASN P3K. Tentunya semua ini bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tetapi semua ini karena berkat dan anugerah daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan juga ini merupakan dukungan dan motivasi daripada pimpinan kami di Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang berikut secara khusus juga kami berterima kasih sangat banyak kepada Bapak Kasubag Kepegawaian, Bapak Yartono, beserta seluruh staf kepegawaian, karena beliau dengan begitu penuh rasa cinta kasih dan persaudaraan terhadap kami tenaga kontrak. Beliau memperjuangkan kami dengan begitu susah payah, karena kemarin